Oke, kita akan masuk firman Tuhan hari ini. Hari ini kita akan masuk di seri yang baru, khotbah berseri yang baru ya. Di minggu pertama bulan Juli ini. Judulnya adalah Unpacking the Gospel. 6 question, 1 good news. 6 pertanyaan, 1 kabar baik. Ya saudara ya, kita mau baca ayat dasar kita hari ini, firman Tuhan teks kita hari ini dari Roma 1 ayat 16 dan 17. Kita sama-sama baca dengan kuat. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Amin. Saudara, dari mimbar ini, setiap minggunya selalu dikhotbahkan tentang Injil. Dan kita selalu berkata bahwa gereja ini gereja yang berpusat kepada Injil. Jadi kami sepakat bahwa kita semua perlu terus diingatkan tentang apa itu Injil. Dan saudara, seri ini akan mengupas tentang Injil dan kita akan lakukan dengan teknik 5W dan 1H. Makanya judulnya 6 question. Ini adalah 6 pertanyaan dasar yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang suatu hal. Dan sering sekali dipakai dalam jurnalisme. Yaitu what, who, when, where, why, dan how. Jadi kami berharap dengan 6 pertanyaan ini kita akan mendapatkan pengetahuan Injil yang utuh. Tapi lebih lagi bukan berhenti pada pengetahuannya, tapi Injil itu bisa direfleksikan dan diimplikasikan ke dalam hidup setiap kita. Dan kita akan mulai seri hari ini dengan pertanyaan what is gospel? Apa itu Injil? So if you are ready, karena saudara siap untuk belajar, sama-sama katakan amin. Amin, amin. Nah saudara, untuk mengerti apa itu Injil, ada baiknya kita mungkin harus memulai dengan apa yang bukan Injil. Kayak tadi ya, pengakuan iman rasuli, kan dikasih tahu pengakuan iman rasuli bukan otoritas yang menyelamatkan. Bukan juga doa atau mantra ya, tapi pengakuan akan iman kita, pernyataan akan iman kita. Nah, untuk bisa mengenal Injil lebih baik, kita juga perlu mengenal apa yang bukan Injil. Karena seringkali orang Kristen tertipu dengan apa yang bukan Injil. Karena kedengarannya benar, tipis saudara ya. Untuk contoh nyatanya kita mau bilang gini, untuk mengerti apa itu keju, untuk mengenali keju, kita perlu tahu apa yang bukan keju. Contoh susu misalnya. Meskipun ini adalah bahan utama dari keju, susu sendiri bukanlah keju. Kita nggak bisa pergi ke supermarket, ambil susu dan bilang aku beli keju. Nggak bisa ya. Margarin, meskipun mirip bentuknya secara fisik, tapi bukan keju. Margarin adalah produk yang berbeda dalam komposisinya. Saudara nggak bisa ke supermarket ambil margarin lalu berkata ini keju. Dan es krim meskipun bisa terbuat dari susu seperti keju, prosesnya berbeda, bahannya berbeda, produknya berbeda. Saudara nggak bisa sekali lagi ambil es krim dan berkata ini keju. Nah kalau kita mengerti perbedaan yang kontras antara keju dengan hal-hal yang bukan keju, kita bisa memahami esensi apa sebenarnya yang dimaksud dengan keju. Kita bisa tahu karakter apa saja yang keju punya. Ketika kita ke supermarket, kita mau beli keju, kita tahu mana yang keju dan mana yang bukan. Begitu pula dengan apa yang kita bahas hari ini. Ketika kita mengerti apa yang bukan Injil, saya berharap kita akan mengerti apa itu esensi Injil. Dan harapannya saudara, ketika saudara nanti mendengarkan suatu khotbah di suatu hari, saudara akan tahu mana yang Injil dan mana yang bukan Injil. Ya. Jadi apa yang bukan Injil saudara? Yang pertama, Injil bukan satu set peraturan tentang mana yang boleh dan mana yang tidak. Sekali lagi ya, Injil bukan satu set peraturan tentang mana yang boleh dan mana yang tidak. Saudara sering dengar gak sih di gereja ya, merokok itu boleh atau enggak sih? Tato itu boleh atau enggak sih? Sering saudara ya. Dan ini pertanyaan yang tidak pernah usang saudara. Waktu saya remaja saya sering dengar pertanyaan ini, boleh enggak sih ngerokok? Boleh enggak sih tato? Boleh enggak sih minum? Waktu saya remaja, sekarang masih banyak pertanyaan seperti itu.
Mulai senyum-senyum karena pasti sering dengar ya. Kenapa sering muncul pertanyaan seperti ini? Karena kita sering diberi asupan di dalam gereja yang berisi peraturan mana yang boleh dan mana yang tidak. Dan hal ini memicu ada satu pernyataan di satu sisi. Kamu gak boleh merokok karena merusak bait Roh Kudus. Kalau kamu merokok, kamu tidak kudus. Lalu di sisi satunya akan menimbulkan satu reaksi yang berisi excuse. Kalau gitu kamu juga gak boleh makan jeroan. Karena kalau kamu makan jeroan kebanyakan tubuh kamu rusak, kamu sakit. Rusak juga bait Roh Kudus. Benar gak? Suka jeroan pasti yang bilang betul ya. Nah perhatikan Injil bukanlah tentang yang boleh dan tidak. Karena masalahnya bukanlah mana yang boleh, mana yang tidak. Tetapi apa yang hati kita cintai. Apa yang hati kita layani. Apa yang hati kita sembah. Kalau terus menerus diberitahu mana yang boleh, mana yang tidak. Satu set peraturan-peraturan terus diucapkan. Saudara gak akan selesai perdebatan antara rokok dan jeroan. Jadi pertanyaannya boleh gak ngerokok? Nah, saya berharap saudara bisa simpulkan sendiri nanti setelah dengar khotbah ini ya saudara ya. Jadi yang pertama Injil bukanlah satu set peraturan tentang mana yang boleh dan mana yang tidak. Yang kedua, Injil bukan sebuah instruksi apa yang harus kita lakukan agar mendapatkan sesuatu. Saudara, agama selalu mengajarkan tentang apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu. Do this to get this. Agama selalu berpusat pada diri manusia dan apa yang manusia bisa lakukan. Kita juga sering mendengar kalau tadi kan aturan-aturan, boleh mana yang tidak. Kita juga sering mendengar khotbah-khotbah yang berisi langkah-langkah praktis. 5 langkah untuk mendapatkan terobosan, 3 langkah supaya bisa mengampuni, 7 langkah agar kita berkenan kepada Tuhan. Perhatikan saudara ya, don't get me wrong, langkah-langkah praktis tidak salah, tetapi itu bukanlah Injil. Langkah-langkah praktis hanya memodifikasi perilaku. Kalau saudara tadi dengar poin yang pertama ya saudara ya, masalahnya bukan apa yang boleh, apa yang tidak, tapi apa yang hati kita sembah, apa yang hati kita cintai. Contohnya saudara ya, ketika saudara diberi 5 langkah untuk mengasihi Tuhan agar saudara tidak masuk neraka. Kalau saudara mengikuti 5 langkahnya, mengasihi Tuhan karena takut masuk neraka, berarti kita sedang mengasihi diri sendiri. Bukan karena pada dasarnya kita mengasihi Tuhan, karena kita takut masuk neraka. Kita gak mau ada di neraka. Jika perilaku yang dimodifikasi saudara, contohnya tadi ya, jika kita diberitahu untuk mengasihi Tuhan supaya tidak masuk neraka, ini akan membuat satu perilaku yang seperti ini. Jika Tuhan tidak ada di surga, kita akan bodoh amat. Karena yang penting masuk surga. Bukan karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita mau bersekutu dan menikmati hubungan dengan Tuhan selama-lamanya. Kita hanya mau masuk surga. Kalau Tuhan gak ada di surga, kita akan bodoh amat. Karena pada dasarnya tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Ya, jadi Injil bukan sebuah instruksi apa yang harus kita lakukan untuk kita mendapatkan sesuatu. Dan yang ketiga, Injil bukan motivasi. Injil bukan visi, Injil bukan mimpi untuk mencapai suatu hal. Dan ini juga yang sering kita dengarkan di gereja. Motivasi, mimpi, dan visi diberikan dari mimbar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Orang-orang yang kecanduan narkoba misalnya diberikan motivasi agar bisa sembuh dari kecanduannya. Orang-orang yang patah semangat diberi mimpi agar bangkit. Orang-orang yang bermasalah diberi visi agar tahu kemana melangkah. Sekali lagi pada dasarnya motivasi, visi, dan mimpi tidak salah. Tapi ini bukan Injil saudara. Perhatikan, orang yang kecanduan sebenarnya tahu gak kalau narkoba buruk? Tahu saudara. Kalau kita kasih motivasi, ayo kamu harus bisa berhenti karena narkoba itu jahat loh. Kalau kamu berhenti kamu bisa hidup lebih baik lagi. Iya udah tahu saudara. Tapi gak bisa berhenti. Orang yang patah semangat, kalau kita kasih mimpi ya saudara, ayo bangkit. Kalau kamu bangkit, ayo mimpimu bisa jadi nyata.
Ayo bangkit dari keterpurukan. Kamu bisa, kamu bisa. Jangan menyerah. Tahu sebenarnya tidak boleh menyerah. Sudah tahu tapi nggak bisa bangkit. Orang yang dendam juga tahu kalau kita kasih tahu ya saudara, mengampuni itu apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Dikasih motivasi, tapi nggak bisa. Udah tahu tapi nggak bisa. Dan sekalipun bisa saudara, paling top 3 bulan. Itulah kenapa ada orang-orang yang kembali lagi ke kehidupan lamanya. Karena permasalahannya di hati. Motivasi, visi, dan mimpi tidak mengubah hati saudara. Dan 3 hal tadi yang saya sebutkan bukanlah Injil. Orang-orang yang diberi aturan, orang-orang yang diberi instruksi, orang-orang yang diberi motivasi, visi, mimpi, udah tahu tentang semuanya itu. Udah tahu gak boleh maling. Udah tahu harus mengampuni. Tetapi kenapa gak bisa melakukannya? Karena gak ada kekuatan untuk melakukannya. Because we don't have the power. Tetapi Injil mengubah hati saudara. Ketika kita mendengar Injil, paradigma kita diubah. Kita diubahkan from the inside out, dari dalam. Motivasi kita diubahkan. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi di mana powernya? Nanti kita belajar ya saudara ya. Tadi setelah kita belajar apa itu Injil. Apa itu yang bukan Injil, sorry. Sekarang apa itu Injil? Yang pertama, Injil adalah kabar. Saudara, kabar ini pada dasarnya adalah netral. Saudara kalau ingat beberapa hari lalu ada pertandingan Euro antara Inggris dan Slovakia. Bagi kita saudara yang bukan orang Inggris, bukan orang Slovakia, kabar ini tidak memberi efek apa-apa ke kita. Gak ada efeknya. Netral, biasa aja. Buat orang Inggris kabar ini adalah kabar baik karena Inggris menang. Buat orang Slovakia ini adalah kabar buruk karena negaranya kalah. Nah, Injil adalah kabar. Kabar tentang apa? Tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia yang berdosa yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, tetapi karena Injil adalah kabar yang pada dasarnya netral, untuk mengerti bahwa Injil adalah kabar baik, kita perlu menyadari kabar buruknya, saudara. Kabar bahwa Yesus memberikan keselamatan bagi manusia berdosa tidak akan menjadi kabar baik kalau kita tidak menyadari betapa kita adalah manusia berdosa yang butuh keselamatan. Injil akan menjadi kabar biasa bagi kita semua kalau kita nggak ngerti kabar buruknya. Makanya sering kita dengar orang bilang gini ya, kok khotbahnya Injil lagi sih? Ini mah standar, gua mau udah tahu semuanya. Kenapa kita sering dengar seperti itu saudara? Karena kabar Injil hanya menjadi kabar biasa bagi kebanyakan orang. Dan bagi orang-orang yang terbiasa mungkin berusaha dengan sekuat tenaga seumur hidup untuk menyelamatkan dirinya, bahwa kabar tidak ada manusia yang tidak bisa menyelamatkan dirinya dan butuh juru selamat akan menjadi kabar buruk. So apa yang aku lakukan selama ini? Masa gak bisa sih? Makanya manusia suka tersinggung. Makanya kita semua suka merasa tidak terima kalau dikasih tahu bahwa keselamatan hanya inisiatif Allah dan tidak ada andil dari kita. Gak bisa kita terima itu. Karena selama ini kita berjuang untuk mendapatkan itu. Jika kita tidak menyadari betapa berat dan mengerikannya dosa kita, kita tidak akan mampu menghargai juru selamat yang membebaskan kita dari dosa. Kita tidak akan bisa melihat betapa mulianya Kristus jika kita tidak memahami betapa kotornya kita karena dosa. Dan jika kita berbicara tentang kabar, kabar itu berarti sesuatu yang sudah terjadi. Nggak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubah kabar tersebut. Kita hanya bisa meresponi kabar tersebut. Bayangin nih saudara ya, ada satu kerajaan yang diserang oleh kerajaan lain. Lalu raja dan tentara-tentaranya maju berperang. Mereka berperang dengan sengit. Semalam-malaman, 7 hari 7 malam, akhirnya mereka menang. Setelah mereka menang, diutuslah seorang penyampai kabar untuk menyampaikan kepada rakyat bahwa kita sudah menang.
Ketika rakyat mendengar kabar itu, apakah berarti rakyat harus maju berperang untuk mendapatkan kemenangan? Atau mereka harus meresponi dengan sukacita bahwa mereka sudah menang? Mereka nggak perlu lagi maju untuk berperang. Karena mereka sudah menang. Dan begitulah Injil. Injil bukanlah good advice untuk mendapatkan kemenangan. Injil adalah good news bahwa di dalam Kristus kita sudah menang. Amin, saudara. Itulah sebabnya Yesus berkata, it is finished, sudah selesai. Yesus nggak berkata, aku sudah bayar DP-nya, engkau yang percaya sama aku cicil sampai lunas. Enggak, saudara. Yesus berkata, sudah lunas, it is finished. Injil adalah kabar baik tentang Kristus yang hidup, mati, dan bangkit bagi kita. Mengalahkan ketakutan dan permasalahan terbesar kita, yaitu dosa dan maut. Di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang menang. Itulah sebabnya kita disebut lebih dari pemenang. Karena kemenangan Kristus yang sempurna diberikan kepada kita. Dan kita tinggal apa? Meresponi kabar kemenangan itu. Nah, jika kita ingat tadi bahwa peraturan, instruksi, visi, mimpi, motivasi tidak bisa mengubah orang yang berdosa karena nggak ada powernya, nggak ada kekuatannya, maka di manakah powernya? Dan inilah powernya. Di poin ketiga, Injil adalah kabar baik yang berkuasa. Kita balik ke ayat kita, teks kita hari ini ya. Ini tesis dari keseluruhan kitab Roma, ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, Paulus berkata, perhatikan yang di highlight ya saudara. Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dalam bahasa Inggrisnya, I am not ashamed of the gospel. Aku gak malu karena Injil. Mengapa Paulus bisa yakin? Mengapa Paulus bisa berkata, aku punya keyakinan yang kokoh. Aku gak malu, I'm not ashamed of the gospel. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Gospel is the power of God of salvation, for salvation. Dan ini menegaskan kita selamat karena apa saudara? Kita selamat karena percaya. Bisik-bisik pada malu ya. Kita selamat karena apa saudara? Percaya pada kuasa Injil, percaya pada pemberitaan Injil. Bukan karena apa yang kita lakukan, makanya lagu tadi berkata bukan dengan kekuatanku, bukan dengan perbuatanku. Enggak saudara, karena percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Gospel is the power of God for salvation. Perbuatan saudara adalah buah dari keselamatan. Perbuatan saudara bukan hal yang menyelamatkan, tapi adalah buah dari keselamatan. Akarnya adalah Injil. Akarnya adalah kasih karunia. Tapi buahnya adalah perbuatan baik saudara. Jadi jangan sampai salah paham. Injil bukan berarti saudara diajari untuk hidup seenaknya. Injil bukan berarti saudara bisa melakukan dosa lagi, dan dosa lagi. Karena Injil adalah akar, dan ketika Injil menjadi akarnya, maka buahnya adalah perbuatan baik. Yang menyelamatkan akarnya saudara. Bukan buahnya. Jadi ini Injil adalah balance antara yang legalisme, yang berusaha dengan kekuatan sendiri untuk menyelamatkan diri sendiri, dan liberalisme yang hidup seenaknya. Injil memberi kita kekuatan untuk menghasilkan perbuatan baik. Mengapa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan? Ayat 17 berkata, sebab di dalamnya, di dalam apa saudara? Di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Bukan kebenaran kita ya, nyata kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab pada tertulis orang benar akan hidup oleh iman.
Orang benar yang hidup oleh iman bukanlah orang benar yang hidup karena kebenaran diri sendiri. Karena Injil berkata di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Kita bukan hidup dengan benar karena kebenaran diri kita sendiri, tetapi dari kebenaran Allah. Kita nggak bisa benar di hadapan Allah dengan perbuatan karena standar kekudusan Allah itu sempurna. Dan perbuatan kita seperti kain kotor, seperti pembalut yang sudah dipakai di hadapan Allah. Kalaupun hari ini kita bisa sebisa mungkin hidup benar saudara, tapi nggak bisa menghapus dosa kita di masa lalu dengan perbuatan baik kita hari ini. Izinkan saya pakai satu ilustrasi yang mungkin ada yang sudah pernah dengar, tapi saya berharap ini bisa membuat saudara lebih mengerti. Anggap aja saudara habis merampok orang 20 tahun yang lalu. Lalu nggak ketahuan. Karena rasa bersalah, saudara merasa bersalah, saudara berusaha menebus kesalahan saudara dengan beramal dari hasil uang rampokan itu. Saudara berikan kepada orang miskin, saudara bangunkan panti asuhan, saudara bangun rumah ibadah. Saudara membantu banyak orang yang tidak punya pekerjaan dengan uang yang saudara rampok. Lalu karena satu dan lain hal, ternyata ada bukti-bukti bahwa saudara pelakunya. Lalu saudara ditangkap, saudara dibawa ke pengadilan. Bisa nggak? Mungkin nggak sang hakim berkata, karena kamu memberikan uangmu untuk amal, untuk bangun rumah ibadah, untuk bangun panti asuhan, membantu orang miskin dan lain sebagainya, kamu bebas dari hukuman. Hukumanmu dicabut. Gak bisa. Gak bisa. Hakim di dunia yang tidak adil aja. Hakim di dunia yang berdosa saja tidak bisa mencabut hukuman karena perbuatan baik. Apalagi hakim yang paling adil, yang sangat adil yaitu Tuhan. Perbuatan baik kita tidak bisa menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Itulah sebabnya kebenaran kita bukanlah kebenaran diri sendiri. Kebenaran kita bukanlah kebenaran karena perbuatan kita. Lalu kebenaran yang seperti apa saudara? Bagaimana kebenaran Allah itu bisa diberikan kepada kita? Bagaimana kita yang gak benar sama sekali ini bisa jadi benar di hadapan Allah? Kita buka Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kalau saudara perhatikan konteksnya di ayat atas, ini Paulus berkata bahwa tentang hukum Taurat aku yang paling taat. Karena dia orang Farisi yang taat. Tapi Paulus berkata tetapi yang dahulu kuanggap keuntungan, aku anggap sampah, aku anggap rugi karena Kristus. Dan ayat 9 Paulus menutupnya dengan sebuah ayat yang luar biasa. Dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Paulus berkata bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, tetapi dengan kebenaran apa saudara? Kepercayaan kepada Kristus. Kebenaran yang Allah anugerahkan, berikan berdasarkan kepercayaan. This is justification by faith. Pembenaran oleh iman, karena iman. Kebenaran Kristus yang sempurna diberikan kepada kita. Dosa-dosa kita diperhitungkan kepada Kristus sehingga disalib. Kristus seperti orang yang berdosa padahal dia tidak berdosa. Dosa-dosa kita ditanggungkan kepada Kristus, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Kristus. Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa supaya di dalam Dia kita dibenarkan, saudara. Kebenaran yang kita punya karena kepercayaan kita kepada Kristus.
kebenaran yang Allah anugerahkan kepada kita, diberikan kepada kita berdasarkan kepercayaan, berdasarkan iman, saudara. Kita adalah orang-orang yang berhutang karena dosa. Dan perhatikan, cuman orang yang benar yang bisa mendapatkan kehidupan kekal. Ketika kebenaran Kristus disuntikan kepada kita, dipakaikan kepada kita, diimputasikan kepada kita. Bukan hanya hutang kita dilunasi, saudara, tetapi seumur hidup kita anugerahnya melimpah dan tidak pernah habis. Saudara, bukan hanya ketika saudara punya utang dibayarin sampai lunas, enggak saudara. Saudara diberi tabungan 5 triliun. Supaya apa? Supaya di dalam hidup, meskipun engkau masih bergumul dengan dosa, meskipun engkau masih jatuh bangun dalam dosa, meskipun engkau harus menjalani progressive sanctification, masih berjuang dengan natur dosa, tetapi dosamu tidak akan bisa menghabiskan anugerahnya di dalam hidupmu. Sampai mati, anugerahnya tidak akan pernah habis di dalam hidupmu. Karena dibayar lunas dengan darah yang mahal, darah anak domba Allah, Yesus Kristus. Anugerahnya melimpah seumur hidupmu. Dan saudara, dan inilah kebenaran kita. Bukan dengan perbuatan kita menjadi benar. Kita dibenarkan, pasif, kata kerja pasif, dibenarkan. Kita dianugerahi kebenaran. Kita dianugerahi pembenaran. Lewat apa? Lewat karya salib Kristus. This is the gospel. Inilah Injil, saudara. Dan inilah kuasa Injil. Ketika agama berkata, lakukan ini supaya kamu mendapatkan itu. Agama berkata, kasihi Tuhan supaya Tuhan mengasihi kamu. Setialah kepada Tuhan supaya Tuhan setia kepada kamu. Berilah persembahan supaya Tuhan berkati kita lebih lagi. Ketika kita bisa melakukan itu semuanya, kita akan menjadi sombong atas apa yang kita lakukan. Tetapi Injil berkata, karena Tuhan sudah, maka kita dimampukan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu, maka kita dimampukan untuk mengasihi. Karena Tuhan sudah memberkati kita dengan berkat terbesar, yaitu keselamatan yang dengan murah hati diberikan kepada kita. Padahal kita gak layak menerimanya. Maka kita dimampukan untuk bermurah hati terhadap orang lain. Karena Tuhan mengampuni kita, Tuhan sudah mengampuni kita yang adalah musuh-musuhnya. Maka kita dimampukan untuk mengampuni musuh-musuh kita. Inilah kuasa Injil. Motivasinya adalah rasa syukur dan sukacita. Karena Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kita. This is the power. Inilah kuasanya. Bukan pada motivasi. Bukan pada instruksi, aturan. Agama akan membuat kita bangga akan apa yang kita lakukan. Injil membuat kita bangga akan apa yang Kristus lakukan dan selesaikan bagi kita. Motivasi, visi, mimpi, instruksi, aturan tidak bisa mengubah orang yang berdosa karena tidak punya kuasa dan kekuatan untuk mengubah. Sedangkan Injil is the power of God. Kekuatan Allah yang mengubah hidup kita dari dalam. Sehingga menghasilkan buah perbuatan yang memuliakan Allah. Karena Tuhan sudah, maka aku dimampukan. Ini tidak membuat kita sombong. Karena tahu bahwa apa? Kita dimampukan. Bahwa semua karena anugerahnya. Tapi ini juga tidak membuat kita merasa frustrasi ketika kita gagal untuk melakukan perbuatan yang benar dan baik. Karena kita tahu apa tadi, anugerahnya tidak pernah habis di dalam hidup setiap kita. Sekalipun engkau gagal, statusmu di dalam Kristus aman. Statusmu di dalam Kristus tidak tergoyahkan dan anugerahnya
tidak pernah habis. Perbuatan baik adalah respon. Perhatikan ya, tadi kalau kabar tidak bisa kita ubah, tapi kabar bisa kita responi. Makanya perbuatan baik adalah respon hati yang sudah diubah oleh Injil. Kita masuk ke pertanyaan refleksi kita hari ini. Apa yang selama ini menjadi motivasi perbuatan baik kita? Apakah peraturan yang mengekang tentang yang boleh dan yang tidak? Kita takut kalau kita melanggar peraturan, kita masuk neraka, kita dihukum. Atau instruksi yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan sesuatu. Kita melakukan ini dan itu untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Atau Injil sudah menjadi motivasi kita. Mari kita renungkan bersama-sama. Apa yang selama ini menjadi motivasi perbuatan baik kita. Yang kedua, saudara, apakah kita sudah menyadari benar bahwa kita adalah manusia berdosa yang tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri? Apakah selama ini Injil sudah menjadi kabar baik yang membawa sukacita bagi kita? Atau kita menganggapnya kabar yang biasa aja? Dan yang terakhir, di mana letak kebenaran kita? Masihkah terletak pada perbuatan dan kebenaran diri kita sendiri? Mari kita sama-sama bertobat, saudara. Dari motivasi yang salah atas perbuatan baik kita. Dari hati yang tidak bisa melihat keindahan Injil dan kemuliaan Kristus. Dari hati yang berusaha mencari kebenaran diri sendiri. Mari kita bertobat. Dan apa respon kita, saudara? Nah, ini seringkali kita bertanya, kalau khotbahnya Injil, lalu apa yang harus kita lakukan? What next? Makanya di akhir kita selalu berikan respon, implikasi dari Injil yang kita dengar. Supaya kita bisa membawa implikasi itu ke dalam hidup setiap kita. Dan ini implikasinya yang harus menjadi respon setelah mendengarkan Injil hari ini. Karena Injil, perbuatan kita lahir dari hati yang bangga atas apa yang Kristus perbuat bagi kita. Bukan lagi karena takut melanggar larangan dan aturan. Bukan lagi untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tapi karena saudara mengasihi Tuhan yang lebih dulu mengaruniai saudara dengan kasih yang begitu ajaib. Dan membuat hati saudara rindu untuk memuliakannya. Ini implikasi yang sangat besar dalam kehidupan kekristenan. Saudara gak lagi takut di dalam hidup. Saudara gak lagi sombong di dalam hidup. Tapi saudara membanggakan apa yang Kristus sudah selesaikan bagi saudara. Yang kedua, karena Injil kita menyadari sungguh-sungguh bahwa kita orang berdosa yang seharusnya binasa. Namun mendapatkan anugerah keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kita gak lagi menganggap Injil sebagai kabar yang biasa, saudara. Tetapi kita bersukacita ketika Injil diberitakan. Kita bersukacita atas kabar baik bagi kita yang berdosa ini. Kita semakin memuliakan Tuhan dan rendah hati di hadapannya. Karena kita sadar bahwa semuanya karena kasih karunia-Nya. Dan implikasinya besar juga di dalam hidup. Ketika saudara bisa datang ke gereja beribadah. Ketika saudara bisa bersekutu dengan Tuhan. Saudara bisa baca firman-Nya. Saudara bisa bersaat teduh. Saudara bisa menikmati relasi dengan Dia. Itu karena kasih karunia-Nya. Dan saudara akan memandang Injil sebagai kabar baik yang sangat berharga. Yang sangat mulia. Dan yang terakhir, saudara. Karena Injil kita tidak mencari kebenaran dari diri kita sendiri. Tetapi bersandar sepenuhnya pada kebenaran Kristus. Mengapa orang susah untuk mengakui dirinya salah? Mengapa orang kalau ditegur suka tersinggung? Kalau dikasih kritikan yang membangun suka gak ngaku kalau salah? Karena berpegang erat pada kepercayaan bahwa dirinya benar. Tetapi karena Injil, kita tidak takut untuk mengakui jika kita salah, saudara. Karena kita tahu betul sebenarnya kita gak punya kebenaran sama sekali. Kalau kebenaran Kristus tidak dipakaikan kepada kita.
Ketika kita sadar betul bahwa hanya kebenaran Kristus yang menjadi persandaran kita sepenuhnya, kita gak akan takut untuk mengakui bahwa kita salah. Ketika kita salah, kita bisa mengakuinya. Kita bisa introspeksi. Kita gak denial, kita gak defensif. Karena kita tahu kita bersandar sepenuhnya pada kebenaran Kristus. Amin, saudara. Dan ini adalah bukti bahwa Injil bisa diimplikasikan di dalam hidupmu. Ketika engkau menerima teguran atau menerima masukan yang biasanya engkau marah dan tidak terima kalau engkau salah, engkau mengingat betapa sebenarnya aku ini orang yang gak benar sama sekali. Aku bisa benar karena kebenaran Kristus yang dianugerahkan, yang diberikan melalui karya salib. Dan itu akan mengubah hatimu. That's the power to change your life, to change your heart. Sehingga pada akhirnya engkau bisa mengakui engkau salah. Engkau bisa introspeksi. Ini menunjukkan betapa Injil mengubah hati dan mengubah perilaku saudara. Hatinya dulu diubah, karena disitulah permasalahannya. And this is the gospel of Jesus Christ. Mari kita berdiri.